Setelah adzan ini. Setelah adzan disambung beberapa saat. Dilangsungkan baru adzan. Oh gitu. Demikian Bapak Ibu sekalian, kalau dari kami mudah-mudahan malam hari ini kita menambah keimanan karena mengenalkan ilmu pada saat kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, saudara dan saudariku sekalian, serta anak-anakku yang semoga semuanya diberkahi dan dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di rumahnya yang mulia, yaitu masjid, untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni talabul ilmi. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya fariidah, fardu, wajib bagi setiap muslim, baik muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Semuanya berkewajiban untuk menuntut ilmu. Maka mari kita dorong diri-diri kita dan keluarga kita semangati semuanya untuk senantiasa menuntut ilmu dengan niat yang ikhlas, tentunya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar kejahilan atau kebodohan terangkat dari diri kita. Jamaah yang berbahagia rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu, sudah setahun yang lalu ya, kita berjumpa di tahun 1443. Sekarang 1444. Di tahun yang lalu berarti ya, kita bahas tentang fasal yang pertama, yakni fi bayanil aqidati wa bayani ahammiyatiha bi'tibariha asasan yaqumu alaihi bina'uddin. Penjelasan tentang akidah dan kepentingannya atau pentingnya akidah itu dilihat dari sisi bahwa dia adalah asas, pondasi. Ya, akidah itu pun pondasi yang bangunan agama dibangun di atasnya. Ibarat bangunan masjid kita ini, ya, pondasinya harus kuat sehingga tembok-tembok dan apa yang dibangun di atasnya akan menjadi kuat. Seandainya pondasinya enggak kuat, maka bangunan yang ada di atasnya akan mudah roboh. Ya, semoga Allah menjaga kita semuanya. Amin. Telah kita bahas beberapa poin, di antaranya yang pertama adalah pengertiannya. Apa itu akidah? Masih ada yang ingat? Karena nggak ada yang nulis dulu, hafalannya kuat-kuat, alhamdulillah. Ya, yaitu ma yadinu bihil insan, sesuatu yang dijadikan sebagai agama oleh seorang insan, seorang manusia, keyakinan. Ya, keyakinan.
Itu secara bahasa. Adapun secara syar'i, wal aqidatu syar'an hiyal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Akidah adalah keimanan kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir baik atau buruk. Kita nggak boleh keliru dalam hal-hal pokok ini. Ya, ini adalah perkara yang sangat mendasar, nggak boleh salah, nggak boleh keliru. Ya, ibaratnya sekali kita di pondasi tadi, pondasi rumah pun pondasi masjid dan seterusnya harus kokoh. Kalau sampai keliru bisa miring bangunan tersebut. Tidak kalau memang niat dibuat miring. Ya, bangunan yang niat memang dibuat miring, sehingga bangunan apa itu yang miring malah menjadi apa itu, Pak? Malah menjadi apa namanya? Salah satu keajaiban, ya. Bangunan apa itu namanya yang miring? Apa? Ya, di mana itu? Itu dibuat miring apa miring kira-kira? Dibuat miring. Seandainya awalnya lurus terus miring sedikit saja, sudah ketakutan luar biasa tentunya, ya. Taib. Adapun kalau dibuat tegak maka dia akan tegak, bangunan di atasnya dan seterusnya. Maka sekali lagi keimanan tentang 6 hal itu yang kita kenal dengan arkanul iman, rukun-rukun iman, ya, ini tidak boleh keliru, nggak boleh salah. Wasyari'atu tanqasimu ila qismain. Secara garis besar syariat Allah terbagi menjadi 2, yaitu i'tiqadiyatun wa amaliyatun, atau i'tiqadiyatin wa amaliyatin, berupa keyakinan-keyakinan yang pertama, ya, seperti rukun iman tadi dan hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Kemudian amaliyat, yaitu amal-amal yang berkaitan dengan perbuatan anggota badan kita. Kedua-duanya harus kita usahakan semaksimal mungkin supaya pas, cocok dengan apa yang Allah turunkan dan apa yang diajarkan oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya jamaah rahimakumullah, fal aqidatu sahihatu hiyal asasu alladhi yaqumu alaihi ad-din wa tasihhu ma'ahu al-a'mal. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, bahwa akidah yang benar itu adalah pondasi yang di atasnya akan berdiri atau dibangun agama ini, serta amal-amal yang ada di atasnya akan menjadi sahih, menjadi sah. Sehingga kalau ada orang kafir, ya, ada orang kafir sholat, masya Allah, khusyuk luar biasa, gak pernah ketinggalan takbiratul ihram, tapi kafir. Ada artinya, Pak? Apa artinya? Gak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Akidahnya gak benar. Akidahnya tidak benar. Maka sahihnya amal, sahnya amal kalau tadi asasnya kuat, dan itu tidak lain adalah qaulu la ilaha illallah, yang menancap, menghujam kuat di dalam diri seorang hamba. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Ya, terakhir ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih fal ya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, dengan Tuhannya, tentu dengan perjumpaan yang menyenangkan.
Ya, perjumpaan yang paling indah, hari terindah yang didambakan seorang hamba adalah hari saat dia berjumpa dengan Tuhannya Subhanahu wa ta'ala. Itulah hari yang kita nantikan, Pak. Hari yang sangat kita dambakan, yang kita impikan adalah saat kita bertemu Allah dengan keadaan yang paling menyenangkan. Ya. Jadi bukan hari terindah itu hari apa? Saat saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut tunai. Wah, itulah hari terindah. Bukan. Ya. Hari terindah itu adalah saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendapatkan ridhonya dan surganya. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, hendaknya dia beramal dengan amal yang soleh dan jangan menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh berbuat syirik. Amalnya yang soleh. Ya. Amal yang soleh adalah amal yang sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yang secara ringkas minimal ada 6 perkara, ya, yang kalau kita cocok dalam 6 ini dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah amal kita akan tergolong amal yang soleh. Yang pertama, sebabnya. Dulu sudah kita singgung, ya. Sebabnya, kenapa kita mengerjakan itu? Sebabnya harus cocok dengan sebab yang pernah disyariatkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Misalkan kita sholat 2 rakaat tadi jam maghrib jam 18:01, ya. Kita datang ke masjid jam 17:50, lalu sholat sunnah 2 rakaat. Kenapa kita sholat sunnah 2 rakaat? Apa sebabnya? Sebabnya kita masuk masjid. Seandainya bukan karena masuk masjid, tahu-tahu kita sholat sunnah 2 rakaat, padahal jam 6:50, itu waktu apa? Dilarang sholat. Tapi kalau kita masuk masjid lalu sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid, maka apa? Sebab kita melakukan 2 rakaat ini telah cocok dengan contoh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jenisnya. Jenis ibadah itu harus sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Misalkan juga sholat, kita masuk masjid. Apa yang kita lakukan ketika pertama kali masuk masjid? Tentu baca doa, ya. Baca doa sebelum masuk masjid. Gimana doanya? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Nah, yang ini dengan beberapa riwayat. Kalau mau mengamalkan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, itu saja boleh, ya, karena memang lafaz itu ada di beberapa riwayat. Kemudian masuk dengan kaki kanan, lalu sholat sunnah 2 rakaat. Itulah ibadah yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jenisnya, jenis ibadah kalau masuk masjid itu sholat tahiyatul masjid tadi. Jangan masuk masjid tahu-tahu sujud lama sampai azan. Kenapa sampean sujud? Ya, saya ini orang yang banyak dosa, ya. Sedangkan kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika waktu sujud. Maka saya sujud lama mengakui dosa-dosaku, semoga Allah mengampuniku. Cocok enggak ini dengan sunnah Nabi? Enggak cocok. Walaupun bagus, sujud kepada Allah bagus, baik banget. Bahkan itulah keadaan terdekat antara kita dengan Allah saat
sujud. Tapi ternyata bukan itu jenis ibadah yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau masuk masjid. Tapi apa? Sholat 2 rakaat. Kemudian jumlahnya yang ketiga harus cocok dengan contoh Nabi. Jumlahnya berapa sholat tahiyatul masjid? 2 rakaat. Kalau kita masuk masjid sholat 4 rakaat, tahiyatnya di rakaat yang keempat, berdiri giliran 4 rakaat atau rakaat yang keempat duduk tahiyat dan salam. Kenapa? Mumpung saya masih ada kesempatan. Kemarin saya dikabari teman-temanku sudah pada mati, seusiaku ini udah pada mati, maka ini mumpung masih ada kesempatan, saya sholat tahiyatul masjid 4 rakaat. Hitungannya cocok enggak dengan contoh Nabi? Tidak. Ini bukan amal soleh. Ya. Kemudian apa? Caranya. Yang keempat caranya. Ya, cara sholat maklum bagi kita ya. Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, tumakninah dan seterusnya. Ya. Kemudian apa? Tempatnya. Di mana kita mengerjakan tahiyatul masjid? Di masjid. Gak ada sholat tahiyatul musola, tahiyatul langgar. Walaupun kita masuk ke musola, ya, musola itu hakikatnya adalah masjid. Buktinya kalau kita masuk ke situ, niatnya apa? Mau sholat tahiyatul masjid, bukan tahiyatul musola, ya. Baik, kemudian waktunya juga harus cocok dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan waktu apa Pak? Misalkan waktu puasa yang fardu kapan? Bulan Ramadan. Haji kapan haji? Ya di bulan-bulan haji. Ya puncaknya wukuf di Arafah tanggal 9. Ya, tawaf. Di mana tawaf? Tempat tawaf hanya di Ka'bah. Hanya di Ka'bah. Enggak boleh kita mengelilingi apa misalkan kuburannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kuburannya Abu Bakar, Umar, enggak boleh kita keliling itu. Bahkan kan dicegat oleh siapa? Kita lama-lama di situ saja sudah ya haji gitu kan, diusir. Nggak boleh keliling-keliling di kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu bukan tempat tawaf. Tawaf itu hanya di Ka'bah. Taib. Itu secara ringkas harus cocok dengan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan berbuat syirik. Yang maklum bagi kita, syirik ada 2, syirik besar dan syirik kecil. Ya, syirik besar misalnya meminta kepada selain Allah, ya Rasulullah, ya Abu Bakar, ya malaikat ini dan itu, ya syekh ini dan itu, nggak boleh. Ya, tapi apa? Allahumma, misalkan ya, atau Rabbana, misalkan Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana hab lana min azwajina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Atau yang dari Nabi biasanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina dan seterusnya. Minta kepada Allah. Sebagaimana ungkapan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan dicampuri dengan kesyirikan. Yang kedua, syirik kecil. Misalkan apa? Syirik kecil yaitu riya. Ya, syirik kecil itu riya. Riya itu beramal ingin dilihat orang supaya mereka memuji kita. Ya, sholat dibagus-baguskan, Allahu Akbar, supaya orang lihat, Masya Allah anak itu
sholatnya bagus banget, mengharapkan itu. Ini apa? Syirik, walaupun syirik kecil, ya. Beda dengan orang biasanya sholat di masjid itu cepat-cepat, nggak ada yang tumak ninah. Lalu kita datang masuk, sholat dibaguskan supaya mereka melihat begini loh sholat itu, yaitu tumak ninah. Boleh apa tidak? Boleh. Azan misalkan ya, jadi muadzin, suaranya dibagus-baguskan. Supaya apa? Supaya dipek mantu sama kiainya, supaya dipuji akhwat di sekitar masjid itu. Lah, bukan. Nah, nggak boleh seperti ini. Namanya syirik kecil, ya. Atau mungkin apa? Ucapan, kadang-kadang ini Pak. Ucapan syirik kecil itu diantaranya adalah ucapan yang dikatakan Nabi, laulallahu wa fulan. Seandainya bukan karena Allah dan si A si B, maka sudah terjadi gini. Jadi menyamakan Allah dengan makhluk. Itu termasuk syirik kecil, nggak boleh. Apalagi meninggalkan Allah sama sekali. Contoh ini Pak. Contoh ada orang, kita lagi duduk-duduk di pinggir jalan, ya. Kemudian ada anak-anak muda naik motor ugal-ugalan. Kemudian dia terpeleset, jatuh, kemudian lumbur pohon. Padahal kita di sebelah pohon itu. Semoga Allah menjaga kita dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin. Menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita dan seluruh kaum muslimin, menghilangkan segala kegundahan kita dan seluruh kaum muslimin. Amin. Terus kita katakan apa? Kalau bukan karena pohon itu, habis kita. Ini apa Pak? Syirik. Seolah yang menyelamatkan kita siapa? Pohon. Astagfirullah, untung ada gorong-gorong ini. Ya, untung ada pohon itu. Tapi apa? Yang kita puji siapa harusnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengatakan, oh kalau bukan karena Allah dan pohon itu, sudah habis kita. Itu saja nggak boleh. Gimana dengan kalau bukan karena pohon itu, sudah habis kita. Dan ini banyak Pak. Ini sering kita dengar, kita jumpai, ya. Kalau ada apa begitu, oh untung ada kamu Mas, untung kemarin itu ada bapak itu, dan seterusnya. Ya, tapi semuanya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau mau menggabungkan antara Allah dengan makhluk dalam hal seperti itu, memakai kalimat summa yang artinya kemudian. Yang artinya apa? Kemudian. Sehingga kita katakan laulallahu summa fulan, masya'allahu summa sya'a fulan, boleh. Yang artinya kemudian. Kalau wa dan artinya itu sama, mengandung makna kesamaan. Tapi kalau kemudian itu mengandung makna berurutan. Kalau seandainya bukan karena Allah, kemudian ini dan itu, maka ini boleh. Kalau harus menyebut selain Allah Ta'ala itu, ya. Jangan apa? Kalau bukan karena Allah dan ini dan itu, jangan. Tinggalkan ini Pak. Maka saya ingatkan ini. Misalkan ketua panitia, mohon maaf ini, misalkan ini ya, ketua panitia memberikan sambutan, atau mungkin ya Pak Camat, Bupati, Lurah dan seterusnya, ada kalanya memberikan sambutan begini. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah acara kita berjalan dengan lancar dan baik. Semua ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kerjasama kita yang baik. Jangan Pak.
Jangan begitu. Ya. Tapi gimana? Semua ini berjalan dengan lancar dan baik berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kerjasama kita yang baik. Subhanallah. Bahasa Arab itu luar biasa. Ya, dan kalau diterjemahkan seperti itu maknanya. Kalau keliru akan merusak apa? Akidah kita. Hati-hati ya, di pasar atau di sawah atau dimanapun ya, kita jumpai hal-hal yang mungkin Masya Allah ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala menjadi selamat perkara ini. Begitu ya. Kalau harus menyebut makhluk, maka apa? Pakai kata apa, Pak? Summa bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya kemudian. Ya, yang itu menunjukkan tartib, urutan. Tapi kalau wa artinya dan, itu sama. Ya, tergolong perbuatan syirik apa? Syirik kecil, nggak boleh. Baik. Ini yang pertama ya, dalil yang pertama yaitu Al-Kahfi ayat 110. Dalil yang kedua firman Allah taala dalam Az-Zumar 65. Allah taala mengatakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, mu itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang yakni para rasul sebelummu, jika engkau berbuat syirik maka sungguh benar-benar akan terhapus seluruh amalmu dan kamu akan termasuk orang-orang yang merugi. Siapa Pak yang dikatakan seperti itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau berbuat syirik, amalnya hapus. Beliau akan termasuk orang yang rugi. Dan bukan hanya beliau, wa ilal ladzina min qablik, bahkan orang-orang sebelum beliau juga, yakni para rasul yang lainnya. Kalau sampai berbuat syirik, kata Allah taala apa? La yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Akan terhapus seluruh amalmu dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu kalau barangkali Bapak Ibu jamaah rahimakumullah ya, karena hal-hal tertentu diantaranya karena ketidaktahuan kita ya, atau keadaan yang menuntut, mungkin kita dulu pernah berbuat syirik. Selagi kita masih diberikan kesempatan, segeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita yang usaha supaya cepat laris, nyimpen apa Pak? Nyimpen ini dan itu. Atau kita yang mau jadi apa? Ya, misalkan ya pengen jadi bupati atau gubernur atau camat atau lurah misalkan ya. Dulu pernah ada calon wali kota. Ya, calon wali kota di suatu daerah yang istrinya datang ke rumah saya. Sebenarnya kata istrinya itu ya, sebenarnya saya sudah ingatkan Pak Ustadz ya, agar suami saya itu nggak usahlah nyalon-nyalon seperti itu, lebih-lebih dibarengi dengan nyimpen apa Pak? Jimat. Jadi kata istrinya itu setiap malam glodek begitu. Beliau tahu sebenarnya naroknya di mana. Gimana Pak Ustadz seandainya saya buang saja itu? Tanya begitu. Ya. Terus ya qadarullah dia nggak jadi juga. Alangkah ruginya Pak. Sudah berbuat syirik nggak jadi. Kira-kira kehilangan duit apa enggak? Yang ada pengalaman ini. Kehilangan duit banyak, ya, akidahnya terjual, nggak jadi. Alangkah rugi. Barangkali kalau ada di antara kita yang pernah seperti itu, ya, mungkin supaya dagangannya cepat laris, atau supaya cepat punya anak, atau yang jomblo supaya cepat dapat jodoh,
ya, atau ya macam-macam. Hajat kita kan banyak ya, berbeda-beda macam-macam. Kalau pernah seperti itu Pak, segera dibersihkan, bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita harus takut. Nabi dan nabi-nabi sebelum beliau saja diingatkan oleh Allah. Kalau lain asyrokta, kalau kamu berbuat syirik, la yahbatanna amaluka. Ya, yang belajar bahasa Arab maklum sekali insyaallah ya. Di situ ada lam, ada nunnya bertasydid. Masya Allah, penekanan yang luar biasa. Ya, benar-benar akan terhapus amalmu. Yang ngomong siapa Pak? Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin. Walaupun ada kalanya seperti ini, terus ada orang yang kalau yang nggak seneng tuh, Ustaz tuh nyirik-nyirikan tuh bilang amalnya hapus karena syirik tuh. Padahal siapa yang berbicara? Allah. Kita hanya membacakan, menyampaikan. Dan kalau ada nasihat semacam ini, ingat Pak Bu, ya, kita membacakan ayat, kita membacakan hadis. Nomor 1 itu siapa toh yang kena? Yang ngomong. Harusnya nomor 1 yang ternasehati itu yang ngomong. Sehingga jangan sampai ada istilah apa? Apa itu Pak? Jarkoni. Mohon maaf kalau ada yang namanya Pak Jarkoni ini ya. Ada nggak ini? Mohon maaf ini ya. Nggak ada ya? Bisa ngajar, nggak bisa ngelakoni, menjalankan nggak bisa. Bisanya ngomong aja. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau ada ayat syirik, bahaya syirik, nomor 1 yang ngomongin loh Pak. Jangan sampai dia berbuat syirik. Membahas tentang berbakti kepada orang tua, larangan durhaka. Jangan dikira terus yang ngomong ini sudah jadi orang yang berbakti betul sama orang tua. Enggak gitu. Larangan riba misalkan ya, ini loh yang ngomong. Khotib misalkan ya, jangan disangka khotibnya itu terus merasa sok bersih, sok enggak. Kenapa? Karena saya bilang begitu karena ada orang yang menyangka seperti itu. Ya, taib. Maka ayo bersihkan diri kita dari apa? Syirik. Baik syirik besar ataupun syirik kecil, karena dia adalah pondasi. Ya, dia pondasi. Wa qala subhanahu wa ta'ala fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahid dinul khalis. Az-Zumar 2 dan 3. Dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan agama ini untuknya. Ketahuilah bagi Allah lah ad-dinul khalis. Khalis, orang khalis, orang yang khalis, yang bersih. Ya, atau apa? Mukhlis, orang yang mengikhlaskan agama. Ya, ikhlas itu apa artinya, Pak? Di antara makna bahasanya yaitu bersih. Ya, Allah sebutkan di antara makna itu tentang susu kambing atau susu binatang. Susu binatang itu letaknya di mana, Pak? Di dalam perut binatang itu letaknya di mana? Ini Pak Menteri Pertanian ini. Kok pertanian ya? Peternakan ya. Allah jelaskan. Ya, Allah jelaskan bahwa di dalam perut binatang ternak itu, misalkan sapi, kerbau, ya, unta, kambing, itu keluar susu yang letaknya mim baini farsi wadamin labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Ya, ada di dalam perut binatang ternak itu, susu itu letaknya di mana? Mim baini farsi wadamin. Letaknya itu di antara kotoran dan darah. Tapi ketika dia keluar, putih bersih, bahkan susu di antara benda yang dijadikan ukuran keputihannya, ya kan? Seputih susu, begitu. Sehingga kalau apa ini susu kita perah dari kambing misalkan, kok ada merah-merahnya, mau nggak kira-kira Pak?
Atau lebih-lebih ada coklat-coklat apalagi hitamnya. Kita nggak mau. Tapi subhanallah, Allah letakkan susu itu mim baini farthi wa damin, ya. Labanan khalisan, susu yang khalis, yang bersih, yang nggak ada campuran sedikit pun dari darah dan kotoran tadi, yang segar diminum untuk orang-orang yang meminumnya. Nah, hendaknya kita juga demikian, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang bersih, yang bersih dari noda syirik, syirik besar dan syirik kecil. Jangan ada riya, jangan ada sum'ah. Karena di hari kiamat nanti orang yang berbuat riya akan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fi. Pergilah kalian, orang yang dulu riya itu ya, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian dulu berbuat riya atau kalian pameri. Hal tajiduna indahum jazaa. Apakah kalian akan mendapati di sisi mereka itu balasan, ganjaran? Ada enggak, Pak? Enggak ada. Orang-orang yang kita pameri di dunia ini enggak memiliki ganjaran pahala secuil pun untuk kita di akhirat. Maka apa? Jaga niat seperti tadi sudah dipesankan di awal ya, atau di mukadimah taklim kita ini oleh Ustadz Abdullah tadi ya. Ikhlaskan niat ya. Yang ini jangan disangka terus beliau apa sudah ikhlas. Tidak. Ingat, itu wasiat nomor 1 untuk diri yang berbicara. Baik. Fadallat hadhil ayatul karimatu wa ma jaa bi ma'naha wa huwa katsirun ala anna al-a'mala la tuqbalu illa idza kanat khalisatan minasyirk. Ayat-ayat itu dan juga ayat yang lain yang banyak yang semakna dengannya menunjukkan akan bahwasanya amal-amal itu tidak akan diterima kecuali kalau dia bersih dari syirik. Wa min samma kana ihtimam rusuli salawatullahi wa salamuhu alaihim bi islahil aqidati awalan. Oleh karena itu semua rasul itu nomor 1 dakwah yang paling mereka utamakan adalah membenarkan akidah, meluruskan akidah. Tapi jangan disangka atau disalahpahami seperti sebagian orang yang salah paham. Sekarang ini kita masih periode Mekah ya. Jadi kita bahas akidah dulu. Belum ada sholat Jumat ya belum ada. Kita ini sekarang sedang membenahi akidah. Ada loh Pak orang kaum muslimin yang seperti itu. Sehingga Pak akidah terus nggak sholat Jumatan ya enggak lah. Namanya saja periode Mekah. Belum ada perintah sholat kecuali di akhir periode Mekah. Masya Allah, keliru seperti ini. Namun apa? Sholat yang sudah maklum bagi kita kewajibannya setelah bersyahadatain, kerjakan. Tapi akidah terus dibenahi, diperbaiki. Tidak boleh apa? Dibiarkan begitu saja. Sehingga kadang ada orang yang ngomong begini, ya mbak biarin toh, biarin saja, nggak usah kamu ingatkan dia itu. Dia sudah mau sholat itu mending. Biar mau berbuat syirik mau apa, biarin saja. Ini keliru. Ya, dia sudah mau sholat itu lumayan. Enggak, perlu pembenahan akidah. Sehingga apa? Dakwah pertama para rasul adalah untuk itu. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam An-Nahl ya ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu ya, pada setiap umat itu seorang rasul agar mereka menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah saja
tinggalkan segala macam tauhid, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah maklum bagi kita di zaman Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau diutus di zaman apa, Pak? Jahiliyah. Mabuk, khomer, ya, perjudian, perzinaan, merampok, membunuh dan seterusnya, amal-amal apa itu? Kok amal ya? Dosa-dosa besar seperti itu banyak sekali merajalela. Tapi apa? Nabi belum langsung menegur, tinggalkan khomer, jangan berjudi, tinggalkan zina, nanti dulu. Beliau sekian tahun meluruskan akidah, yakni membersihkan dosa mereka yang paling besar, yaitu penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu kemudian bertahap, ini dilarang. Bahkan seperti maklum bagi kita, larangan khomer beberapa kali tahapan, ya kan? Diawali dengan apa? Dijelaskan bil khomer itu ada manfaatnya dan juga ada dosanya, tapi dosanya lebih besar, supaya mikir mereka. Ya, kemudian apa? Kalau mau sholat jangan mabuk. Berarti sebelum dekat waktu sholat masih mabuk apa enggak mereka? Masih mabuk. Tapi kalau sudah mau sholat, hentikan dulu mabuk-mabuknya. Ini tahapan dulu. Jangan juga dipraktekkan hari ini. Ya. Sekarang Islam sudah sempurna. Ya, maka apa? Praktekkan. Kalau ada yang kurang pas, luruskan. Seperti itu. Sampai akhirnya apa? Turun ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalish syaitan fajtanibuh. Tinggalkan itu, minum khamr itu. Ya, itu adalah rijs, najis, termasuk perbuatan syaitan. Sehingga apa? Ketika itu semua sahabat loh Pak ya, yang peminum itu dulunya siapa? Banyak sahabat yang peminum dulu. Mendengar ayat itu langsung mereka tumpahkan semua khamr tua atau yang sejenisnya kala itu, sehingga diriwayatkan Madinah banjir khamr. Subhanallah. Dan gak ada yang apa? Ragu-ragu, misalkan lagi masih setengah, ketika mendengar ayat itu tinggal setengah, gak ada Pak. Langsung siap betul, tinggal setengah sudah tumpahkan semuanya. Gak ada yang aduh eman ini tinggal setengah tuh, gak ada. Itu ketundukan yang luar biasa yang harus kita contoh. Maka kalau kita sudah tahu ini dilarang, tinggalkan. Ini diperintah, kerjakan. Tentu semua dengan memohon pertolongan, hidayah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan menggugah kembali kita, mengingatkan, mungkin ada yang lupa ya, sehingga jadi teringatkan, yang agak kendor menjadi kuat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.